Xiao Li sama diamnya dengan Tian Tian, tetapi dia tidak terlalu memikirkan Tian Tian, dia hanya mencoba mencari tahu siapa yang lebih kuat dari dua lainnya. Cara Akai memandang Sasuke agak aneh. Jenius ini tampaknya berbeda dengan jenius tradisional. Bahkan Kakashi, orang yang paling dia kenal, tidak membuat orang merasa menahan diri dan melampiaskannya. Botak-botak bla 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 bla, suara Sasuke sedang makan mie bergema di toko ramen, yang membuat semua orang di Kaiban, termasuk Neji, merasa tidak berada di ruangan yang sama dengan Sasuke. Seolah-olah itu transparan. Sekalipun lalat-lalat itu terbang, mereka mungkin melihatnya, tetapi ada seseorang yang berbicara di sini, tetapi sepertinya mereka tidak mendengarnya sama sekali. 7 angka di depan mata Sasuke bertambah lagi. Benar saja, efeknya semakin meningkat. Tetapi, Sasuke merasa bahwa metode ini dapat ditingkatkan 3 atau 4 kali lipat, dan jika lebih banyak lagi, efek sebaliknya akan terjadi. Sekarang saya telah mengabaikan Neji 3 kali berturut-turut, saya memperoleh peningkatan 4 poin. Pada saat itu, Neji akan merasa bahwa hatinya adalah seorang pengecut, yang tidak kondusif untuk berpura-pura dan mengemukakan pendapatnya. Diputuskan, selama Ningji berbicara lagi, dia akan merespons. Sasuke sudah makan 2 mangkuk mie berturut-turut, dan sekarang dia mulai makan mangkuk ketiga. Perasaan kenyang di perutnya membuatnya tidak lagi terjerat rasa lapar, dan keadaan keseluruhan orang menjadi jauh lebih baik. Sasuke, menurutmu apakah perilaku diam tanpa respons ini sangat kuat? Neji menggelengkan kepalanya, hatinya berangsur-angsur menjadi tenang setelah kemarahannya, dan sudut mulutnya membentuk lengkungan sarkastik, dan berkata, sebenarnya tidak, kamu seperti ini. Melakukan itu hanya akan membuatku semakin meremehkanmu. Begitu Neji mengatakan ini, beberapa orang Kaiban tidak memberikan reaksi khusus. Di alam bawah sadar mereka, Sasuke masih tidak mau merespon. Keheningan yang terus-menerus membuat mereka bisa menyesuaikan diri dengan keadaan Sasuke. Aku bahkan mulai berpikir bahwa Sasuke adalah seorang pengecut yang tidak berani menjawab. Tetapi kali ini berbeda, tepat ketika Neji selesai berbicara, sebuah suara samar terdengar, dan pemilik suara itu adalah Sasuke Uchiha yang berhenti makan mie. Kamu meremehkanku, tidak masalah, aku tidak keberatan. Sasuke menoleh untuk melihat ke arah Ningji, pemandangan pupil gelap dan pemandangan pupil putih bersih bertabrakan, dan Ningji tiba-tiba lengah. Beberapa orang di Kaiban tidak menyangka Sasuke akan merespon saat ini. Aku hidup bukan untuk menyenangkanmu. Suara samar Sasuke terdengar lagi. Suaranya tidak nyaring, tapi di restoran mie yang sepi ini, terdengar jelas di telinga semua orang. 8 begitu Sasuke mengatakan ini, angka di depannya melonjak lagi, melanjutkan tren peningkatan tadi. Jelas sekali, sistem menganggap ini sebagai serangkaian trik. Untuk beberapa saat, kedai mie sangat sepi. Semua orang bisa dengan jelas mendengar suara air mendidih saat Paman Yil memasak mie. Ningchi mengepalkan tinjunya erat-erat, kukunya menembus jauh ke dalam daging telapak tangannya. Pelindung alis di dahinya tidak lagi mampu menghentikan urat biru yang keras, dan otot-otot di wajahnya berdetak pelan, jelas mencapai ambang kemarahan. Orang ini sangat menyebalkan, Neji tidak sabar untuk memberi pelajaran pada Sasuke sekarang. Tapi dia mengerti bahwa ini adalah toko mie Paman Icil, dan perkelahian tidak diperbolehkan di sini. Terlebih lagi, Guru Akai ada di sini, dan dia tidak boleh bertarung di sini. Alasan yang sangat sederhana, Sasuke Uchiha masih menjadi murid sekolah tersebut, dia bukanlah seorang ninja. Sebagai seorang ninja di desa, Neji tidak bisa menyerang non-ninja, apalagi menantang non-ninja, ini ilegal. Meskipun demikian, kebanggaan Neji sebagai seorang jenius tidak akan membiarkan dia menantang siswa yang tidak resmi lulus dari sekolah ninja. Hal yang paling membuat Neji frustasi adalah dia sangat marah dengan perkataan Sasuke barusan, tapi dia tidak tahu bagaimana melawannya. Ini benar, orang tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, tidak apa-apa. Ekspresi wajah Neji berangsur-angsur berubah, dia marah pada Sasuke, dan bahkan lebih marah lagi karena dia tidak bisa melawan. Segala macam emosi saling terkait, membuatnya merasa tidak bahagia. Setelah Sasuke mengatakan ini, dia tidak berkata apa-apa lagi, tapi terus mengambil sumpitnya dan memakan semangkuk mie ketiga di depannya. Sasuke Uchiha, aku sudah lama mendengar namamu, kamu adalah seorang jenius dari keluarga Uchiha. Neji sengaja menahan suaranya lama-lama, lalu menggelengkan kepalanya, menunjukkan sikap sangat kecewa.
Aku tahu ada kakak laki-laki yang sangat berbakat. Di usiamu, kakak laki-lakimu tidak hanya lulus tes seleksi Chunin dan menjadi Chunin, tapi juga masuk Anbu dan menjadi elit di antara ninja. Sedangkan untukmu, kakak laki-lakimu adalah terlalu miskin. Jika kamu jauh, kamu akan bisa menjadi kuat di mulutmu. Kata Neji dingin, dia tidak bisa menanggapi perkataan Sasuke barusan. Jadi dia harus mengganti topik pembicaraan dan menyerang titik sakit Sasuke. Karena saya tidak dapat mengambil inisiatif untuk menantang Anda, tetapi Anda dapat mengambil inisiatif untuk menantang saya. Tidak apa-apa menerima tantangan itu, bukankah kamu selalu bersikeras bahwa kamu adalah seorang Avenger? Kemudian lihatlah, setelah Neji selesai berbicara, sudut mulutnya sedikit bergerak. Dia merasa sangat sejuk dan nyaman sekarang. Dia bisa menyerang Sasuke dengan kata-kata, dan dia tidak takut akan balas dendam Sasuke. Ninji, Akai segera menghentikan perkataan Neji. Dia mengerutkan kening, dan dia tahu betul bahwa apa yang dikatakan Neji terlalu berlebihan. Tapi kata-kata itu sudah terucap, seperti air yang dituangkan, tidak ada cara untuk menariknya kembali. Hai, Akai menghela nafas dalam hatinya. Ia selalu mengetahui bahwa kepribadian Neji sangat agresif. Saat berlatih, dia selalu berbicara tentang pembagian klan. Tidak peduli dengan siapa pihak lain berbicara, dia tidak menyelamatkan mukanya. Akai tidak tahu persis apa yang terjadi malam itu. Yang dia tahu hanyalah malam itu berdarah, kemudian. Hanya Uchiha Sasuke yang tersisa di keluarga Uchiha. Sasuke masih terus melakukan aksi makan mie. Wajahnya tidak senang atau sedih tanpa ekspresi apapun. Namun hatinya sudah penuh dengan ketidakbahagiaan. Dia bukanlah Sasuke yang asli, dia belum mengalami malam pemusnahan, dia tidak memiliki ingatan sebelumnya, dan dia tidak mengetahui hangatnya kasih sayang orang tua dan saudara laki-laki di tubuh ini. Tetapi identitasnya saat ini adalah Uchiha Sasuke. Perkataan Neji barusan membuatnya terdengar kasar, sepertinya pihak lain sudah mulai menyodok hatinya. Kemudian aku bahkan tidak menyerah, mari kita saling menyakiti. Sasuke masih sedikit khawatir dan tidak ingin mendapat masalah dengan siapapun, tapi dia tidak bisa menghentikan provokasi orang lain. Botak-botak, Sasuke memakan mie dalam diam, dan dia tidak memberikan respon apapun terhadap ucapan Ninji yang langsung dan menyayat hati, yang membuat suasana adegan kembali hening. Keheningan ini membuat semua orang merasa tidak nyaman. Terutama Neji. Neji merasa dia meninju kapas itu dengan sekuat tenaga. Bukan hanya tidak mengeluarkan suara, tapi dia juga merentangkan lengannya dan terluka. Tidak ada tanggapan terhadap itu. Apa cara orang ini? Neji menyadari bahwa dia semakin tidak bisa memahami Sasuke, dan mau tidak mau bertanya-tanya apakah Sasuke takut pada malam pemusnahan, dan otaknya rusak. Perlahan-lahan, 2 menit berlalu, keheningan selama 2 menit terasa sangat lama, dan suara Sasuke sedang makan mie terdengar di telinga mereka dari waktu ke waktu. Menepuk pada saat ini, Sasuke meletakkan sumpit di atas meja, dan sumpit tersebut bertabrakan dengan bagian atas meja dengan suara yang tajam. Ninji, karena kamu menyebut Itachi, aku akan bertanya padamu, si jenius dari keluarga Hyuga. Sasuke membalikkan tubuhnya ke samping, pupil matanya yang hitam pekat menatap ke arah Neji, dan ada kilatan samar di matanya. Apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Ninji tertegun sejenak. Reaksi Sasuke benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Tidak ada kemarahan, tidak ada kejanggalan, dan bahkan tidak ada perubahan suasana hati. Tampaknya serangan verbal berlebihan yang dia lakukan tadi benar-benar berbeda. Tidak ada kejutan. Berapa umurmu tahun ini? Sasuke bertanya dengan acuh tak acuh. 13 tahun, Neji menjawab secara naluriah. Dia tidak tahu apa yang akan dikatakan Sasuke, dan dia sama sekali tidak memahami rutinitas anak itu. Hehehe, saat kamu berumur 13 tahun, kamu hanya akan memutar mata di toko mie dan bermain dengan siswa yang belum lulus sekolah ninja, dan Itachi membunuh klan Uchiha ketika dia berumur 13 tahun. Sasuke ketika dia berbicara, dia mengulurkan jarinya, menunjukkan bahwa keluarga Uchiha gemetar di depan mata Neji. Panggilan, tiba-tiba, semua yang hadir menghela nafas dalam-dalam, termasuk Neji. Mereka semua merasa berat ketika mendengar kata-kata pemusnahan klan, dan mereka bahkan tidak menyangka bahwa kata-kata itu keluar dari mulut Sasuke yang pernah mengalaminya secara pribadi, dan itu masih terlalu meremehkan. 9 angka-angka di depan Sasuke melonjak, menyelesaikan pertambahan dengan jumlah yang baru saja bertambah. HMPH,
Aku tidak akan membunuh anggota klanku sendiri seperti pengkhianat saudaramu. Ningji mendengus dingin, dia tidak bermaksud untuk merangsang Sasuke dengan cara ini. Tapi dia melihat bahwa resistensi Sasuke terhadap masalah ini cukup tinggi. Jadi dia tidak bisa menahan untuk meningkatkan kekuatannya. Untuk tutup mulut, Akai berteriak keras, lalu berdiri, menarik Ningchi, dan berkata dengan suara yang dalam, "Ningchi, kita tidak akan makan sisi ini. Kalian semua segera pergi bersamaku." Hal-hal tidak bisa dibiarkan berlanjut lebih jauh. Aku tidak tahu apa yang akan Neji katakan jika dia tidak berhenti. Namun, saat Akai menyeret Neji dan hendak membawa mereka pergi, suara Sasuke bergema di telinga mereka. "Aku khawatir bukan karena kamu tidak bisa melakukannya, tapi kamu tidak bisa melakukannya. Kamu tidak memiliki kemampuan sama sekali. Dari segi kekuatan, kamu tidak bisa mengalahkan klanmu, tapi dari klan lain, tingkat." Sasuke mengatakan ini, suaranya terhenti sebentar, jari telunjuk tangan kanannya menepuk keningnya, dan sudut mulutnya melengkung dengan senyuman jahat. "Ada rantai anak anjing di kepalamu?" 10 angka-angka di depan Sasuke melonjak secara real-time. Penonton terdiam, bahkan bisa dibilang membeku. Entah itu Neji, Tian-Tian, Xiaoli, atau Akai, tubuh semua orang sepertinya membeku dalam waktu, dan mereka semua menghentikan gerakannya dan berdiri di sini. Patah hati, salah ini memilukan. Tubuh Neji bergetar hebat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, pipi pucatnya langsung memerah karena marah, dan sepasang mata putih marah menatap ke arah Sasuke. "Sasuke Uchiha, apa kamu tahu apa yang kamu bicarakan?" Suara Neji menjadi bergetar. Gemetar ini bukan karena rasa takut, tapi karena amarah. Amarah yang tak terkendali membuat tenggorokannya tak mampu dikendalikan dengan sempurna. Setiap orang yang hadir bisa merasakan tubuhnya tertekan, seperti gunung berapi yang sewaktu-waktu bisa meletus. "Tentu saja saya tahu." Mulut Sasuke masih memiliki senyuman jahat di wajahnya, dan jari telunjuk kanannya menunjuk ke dahinya. Pola gambar, itu adalah pola burung yang dikurung. Dibandingkan dengan Itachi, kamu hanyalah anak anjing yang dirantai, dan kamu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menggigit tuanmu. Suara Sasuke seperti pisau tajam, menusuk jantung Neji dengan keras. Bagi Neji, kutukan burung dalam sangkar adalah hal yang paling tabu, membuatnya merasa terhina dan tidak rela. 11 angka-angka di depannya melonjak lagi. Ketika dia menyebutkan insiden genosida Uchiha, hati Sasuke sangat tenang. Dia belum pernah mengalaminya, dan tidak ada hubungannya dengan orang mati ini. Sebagai seorang transmigran, dia belum bisa menggantikan keluarga ini. Tetapi dia masih sangat jelas tentang Uchiha Itachi. Sebelum menyeberang, ia telah melihat berbagai macam penggemar Itachi dan orang kulit hitam Itachi jatuh cinta dan saling membunuh melalui berbagai video. Ini tidak lebih dari benturan 3 pandangan. Sasuke tidak peduli dengan hal-hal ini. Kini setelah ia bertransmigrasi menjadi Sasuke, dari posisi Sasuke, Itachi adalah dirinya sendiri yang tidak akan pernah menyakitinya dan akan selalu melindunginya. Cukup, di dunia ninja tidak ada yang baik atau buruk. Yang ada hanya perbedaan posisi. Sasuke sangat menyadari hal ini, dan dia tidak memikirkan perawan. "Di sisiku, maka kamu adalah bangsaku. Meskipun kamu adalah musuh seluruh dunia, aku akan berdiri di belakangmu. Tapi jika kamu bukan dari pihakku, permisi, tidak peduli siapa kamu, jangan mencoba bersikap sombong di depanku." Setelah Sasuke datang ke dunia ini, dia memecah belah orang-orang di dunia ini di dalam hatinya. Hanya ada 2 macam orang di dunia ini, diriku sendiri dan orang lain. Sasuke belum secara resmi menghubungi Uchiha Itachi, namun di dalam hatinya, dia menganggap orang yang rela memikul segala sesuatu di punggungnya untuk melindunginya sebagai miliknya. "Aku akan membunuhmu," suara Neji menjadi serak, seolah terjepit dari sela-sela giginya. Di depan kata-kata Sasuke yang sangat merangsang, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. "Menyerahlah, kamu tidak bisa membunuhku." Sasuke menggelengkan kepalanya, tidak takut dengan ekspresi gila Neji, dan berkata sambil terkekeh, "Ini adalah takdir yang tidak bisa kamu hindari." 12 angka-angka di depan Sasuke melonjak lagi. Rangkaian kepura-puraan ini membuatnya menemukan tipuan. Seperti halnya meresepkan obat yang tepat, ia juga bisa berpura-pura menjadi cara yang benar. Burung yang dikurung, takdir. Kata kunci ini adalah senjata yang bisa langsung memicu bagian terlemah hati Neji, dan setiap kata memiliki kekuatan yang besar.
Neji mengatupkan giginya begitu keras hingga giginya sendiri hampir patah. Tapi dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang datang dari tangan di bahunya. Ini tangan guru Akai. Akai Sensei tidak akan membiarkan dirinya menyakiti Sasuke di sini. Penduduk desa Konoha tidak akan membiarkan dirinya menyakiti satu-satunya keberadaan klan Uchiha. Sasuke benar, Anda bisa menyakitinya, tapi Anda tidak bisa membunuhnya sama sekali. Ini hidupmu, semuanya sudah hancur sejak lahir, salah. Sejak ayahku lahir, semuanya sudah hancur, bang. Neji mengepalkan tinjunya dengan kuat, dan ada suara terus-menerus di antara persendiannya karena kekuatan yang berlebihan. Kemarahan di hatinya terhadap Sasuke perlahan menghilang. Dia marah pada dirinya sendiri sekarang, dan dia marah pada nasibnya sendiri. Dia tidak bisa mematahkan nasib seperti itu. Kembalilah, orang dari cabang Hyuga, jangan main-main di depanku. Sasuke melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Neji boleh pergi. 13 angka-angka di depan Sasuke masih terus berlanjut, yang sangat mengejutkan dan tidak terduga baginya, dan dia juga memahami bahwa kelanjutan ini akan segera berakhir, dan informasi yang dapat dia gunakan untuk berpura-pura hampir habis. Sasuke Uchiha, pada saat ini, Akai tiba-tiba menarik Ningchi ke belakangnya, dan tubuhnya yang tinggi berdiri di depan mereka bertiga, menyebabkan mata Sasuke menjadi hijau. Aku tidak bisa membiarkanmu mengatakan itu kepada bawahanku. Kamu akan meninggalkan sekolah pada bulan Maret tahun ini dan menjadi genin. Aku akan menantangmu setelah lulus, bukan Neji. Wajah Akai sangat serius. Ia sangat protektif terhadap kekurangannya sendiri. Namun ia tidak berkata apa-apa karena ia tahu perkataan Neji sebelumnya agak berlebihan. Namun kini ia merasa perkataan Sasuke jauh lebih berlebihan dibandingkan perkataan Neji. Apakah kamu berani menghadapi tantangan ini? Kata Neji dingin sambil berdiri di belakang Akai. Apa yang tidak berani? Sasuke memandang Akai dan kemudian ke Neji. Jika dia hanya seorang transmigran biasa, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menang melawan Neji. Tapi dia sekarang adalah orang yang terikat pada tembok. Sistem sudah di tangan. Saya memilikinya di seluruh dunia, selama lebih dari sebulan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Jadi kamu mengambilnya? Kilatan kejutan muncul di mata Ningchi. Ia tidak menyangka jarak keduanya begitu besar sehingga Sasuke berani bertarung. Iya. Sasuke mengangguk ringan. Hehehe, menarik sekali. Aku akan menunggumu lulus dan memberitahumu apa itu jenius. Neji mencibir. Sebagai jin terkuat di desa Konoha, ia kini menantikan momen menganiaya Sasuke. Saat itu pasti sangat keren. Ningji, kamu bilang kamu jenius. Tapi menurutku kamu telah bekerja sangat keras dan menanggung begitu banyak kesepian dan rasa sakit. Tapi kamu tidak begitu baik. Kata-kata Sasuke tidak berpura-pura, tapi dari hati. Dalam cerita aslinya sendiri, pada hari ini, kejeniusan Hyuga dikalahkan oleh Naruto keren. Tentu saja, ada alasan bagi Naruto untuk menutup telepon di sini. 14 desahan tulus Sasuke menyebabkan peningkatan poin sistem, yang secara langsung dinilai oleh sistem sebagai berpura-pura, yang mengakhiri rangkaian berpura-pura ini dengan sukses. Tidak ada gunanya bicara, kita lihat saja nanti. Neji telah menyadari bahwa dia tidak bisa membicarakan anak yatim piatu dari keluarga Uchiha ini. Jadi dia tidak akan melanjutkan keterikatan kata-kata itu. Sebulan kemudian, mari kita bertemu tinju. Neji berbalik dan meninggalkan restoran Yield Ramen tanpa menoleh ke belakang. Ia merasa ini adalah hari yang paling memalukan sejak ia dicetak sebagai burung yang dikurung. Tetapi Neji tidak tahu sama sekali. Ini baru permulaan. Bukan yang paling memalukan, hanya lebih memalukan. Beberapa tahun kemudian, mengingat, Neji merasa hal yang paling disesalinya adalah pergi ke restoran Yield Ramen malam itu untuk makan mie. Keempat Kaiban pergi, dan bagian dalam Yield Ramen kembali tenang. Sasuke duduk diam di kursinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Reaksi pertamanya adalah membuka panel sistem dan melihat hasil jarahan tadi. Poin sistem, 160 poin. Melihat nomor tersebut, tiba-tiba mata Sasuke membelalak. Panen yang bagus. Sebelum saya datang ke Le Ramen ini, poin saya hanya 56 poin. Namun setelah bertarung dengan Neji, poin saya mencapai 160 poin yang mencengangkan. Sepertinya dia berpotensi menjadi racun, akulah yang mengatakan sebaliknya. Sasuke, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu tidak membawa uang? Kali ini, Paman Yield memicingkan mata ke arah Sasuke dan berkata dengan sangat serius, saya tidak mengizinkan pujian di sini.
Bagaimana mungkin? Sasuke mengeluarkan dompet yang diberikan oleh 3 generasi kepadanya, menaruhnya di atas meja, memberikannya kepada Paman Yil, dan berkata, kamu dapat melihat berapa banyak dan mengambilnya sendiri. Aku tahu kamu tidak kekurangan uang. Wajah Paman Yil tiba-tiba terjulur, memperlihatkan senyuman. Langsung, Paman Yil membuka dompet Sasuke, mengambil sebagian uang miliknya dari dompet, lalu mengikat dompet itu dan menaruhnya kembali di atas meja. Sasuke tidak fokus pada dompetnya, tetapi menarik halaman sistem ke bawah, menatap halaman lotre waktu terbatas. Lotre waktu terbatas, 44:32, 17,2,5 jam telah berlalu sejak pembukaan antarmuka lotre, dan tidak ada lotre gratis yang diberikan untuk pertama kalinya. Sekarang, kata bebas pada pegangan di sisi paling kanan mesin slot telah hilang. Sebagai gantinya, angka 50 jelas diberi harga, perlu mengkonsumsi 50 poin untuk menggambar sekali. Sekarang saya memiliki 160 poin di tubuh saya, dan saya bisa menggambar 3 kali ketika saya kenyang. Tetapi Sasuke tidak ingin merokok berkali-kali, kini atribut tubuhnya telah mencapai 77 poin. Penambahan 123 poin dapat membuat peringkat atribut tubuhnya mencapai level C. Ini adalah godaan yang tidak bisa ditolak, namun lotre dibuka untuk waktu yang terbatas. Untuk sementara, Sasuke berpikir keras, menepuk. Saat ini, Paman Icil meletakkan cangkir di depan Sasuke, yang berisi cairan putih agak keruh. Apa ini? Alis Sasuke berkedut, dia melihat airnya agak istimewa, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Paman Icil dengan aneh. Mikuah, Paman Yil menjawab sambil tersenyum. Kupikir kamu bisa mengambilkanku anggur. Sasuke bercanda, tapi banyak pikirannya yang diucapkan dengan nada bercanda, dan dia sangat ingin minum 2 kali di sini. Apa menurutmu aku bodoh? Lisensiku akan dicabut jika aku memberikan anggur kepada anak sepertimu. Paman Yil menggelengkan kepalanya. Kalau begitu ganti barnya dengan mie. Sasuke tidak memaksa, dia mengambil mie kuah di tangannya dan meminumnya. Hangat di tenggorokan, menampakkan aroma samar, terasa hangat di perut. Langsung, Sasuke membuat keputusan dalam hatinya. Keluarkan 50 poin untuk menggambar lotre, dan tambahkan 110 poin sisanya ke atribut tubuh. Bagaimanapun, lotre waktu terbatas telah keluar, sayang sekali jika tidak menggambar. Mencobanya, sepeda menjadi sepeda motor, merokok. Pikiran Sasuke bergerak, dan dia segera menekan pegangan mesin slot, 50 poin sistem segera dikurangi, dan poin sisanya menjadi 110 poin. Wow, mesin slot mulai berputar. Segera, hasilnya muncul pada baris pertama, dengan huruf A di depannya. Sasuke berdoa dalam hati. Selama semuanya A, atau ada 2 A, maka dianggap pemenang. Apapun hadiahnya, akan dimenangkan terlebih dahulu. Saat Sasuke sedang berdoa, baris kedua berhenti ketika huruf S telah keluar sepertiganya, dan akhirnya mundur ke huruf S. Membekukan, 2 huruf pertama adalah A dan S. Tiba-tiba Sasuke mendapat firasat buruk. Meski huruf A atau huruf S muncul di baris terakhir, ia bisa dianggap sebagai pemenang. Namun ia tetap merasa entah kenapa itu mungkin huruf B. Wow, barisan ketiga akhirnya muncul, seperti yang diharapkan Sasuke. Huruf B, pengundian sudah berakhir. Huruf yang terhubung pada mesin slot adalah ASB. Saya merasa sistem sedang mengejek saya. Sudut mulut Sasuke bergerak sedikit, dan dia mengeluh lemah di dalam hatinya. Poin sistem 50 poin tidak ada artinya. Mengapa surat ini selalu berhubungan dengan SB? Selamat kepada tuan rumah karena telah memenangkan hadiah hiburan dan mendapatkan 5 poin sistem. 5 langsung, perintah sistem berbunyi, dan poin sistem Sasuke melonjak menjadi 115. Berlebihan, tidak dapat diterima, bahkan hadiah hiburannya menyusut setengahnya. Lotre macam apa ini? Bisakah hadiah ini diundi? Apakah sistem ini tidak berfungsi? Traverser mana yang pernah Anda lihat begitu dimanipulasi oleh sistem? Alpaka melesat lewat di hati Sasuke. Sekarang dia tidak sabar untuk menyingsingkan lengan bajunya dan mengikuti teori-teori sistem. Poin yang dia peroleh dengan susah payah hilang begitu saja di depan fungsi terbatas waktu ini. Berhenti merokok, Sasuke langsung berdiri, keluar dari toko mie Ichiro Ramen, menghadap jalan gelap, dan berjalan menuju area keluarga Uchiha. Tidak ada seorang pun di jalan yang kosong itu, hanya lampu jalan kuning redup dan sinar bulan yang terang terpantul pada papan tulis di tanah.
Tata di tanah yang sepi, hanya suara langkah kaki Sasuke yang terdengar dari waktu ke waktu. Saat ini, wajahnya penuh keengganan dan ketidaksenangan. Mengapa, lotre saya sendiri sangat membosankan. Peti harta karun Ang Dige hampir bernilai S ketika dia membukanya, dan dia bernilai SB tidak peduli bagaimana dia mengocoknya. Dan masih banyak lagi. Sasuke tiba-tiba berhenti, matanya berkedip dengan sentuhan halus. Mungkinkah semakin rendah tingkat kemenangannya, semakin besar keuntungan memenangkan lotre? Sekarang saya telah gagal 2 kali berturut-turut, apakah saya masih bisa gagal untuk ketiga kalinya berturut-turut? Sasuke memikirkannya dan membuka kembali antarmuka sistem dan beralih ke mesin slot lotre di bagian bawah. Batas waktu di bawah mesin slot berkurang setiap detiknya. Lotre ini untuk waktu yang terbatas. Menurut pengalaman saya bermain game sebelumnya, pasti ada hal-hal baik di dalamnya. Keinginan Sasuke untuk menggambar lotre perlahan-lahan mengalahkan akal sehatnya dan mencapai puncak otaknya. Saya harus mengatakan bahwa lotre memiliki kekuatan magis yang membuat Anda merasa bahwa Anda mungkin memenangkan lotre di lain waktu. Saya akan mencoba lagi. Sasuke sepertinya sudah menemukan alasannya, menarik nafas dalam-dalam, dan langsung menekan pegangan mesin slot. Mengkonsumsi 50 poin sistem saat ini, 65 poin. Wow, huruf-huruf di mesin slot melonjak dengan cepat, dan huruf-huruf itu melintasi bayangan di belakang, dan akhirnya, di bawah tatapan Sasuke, huruf-huruf itu membeku satu persatu. Baris pertama, huruf B. Baris kedua, huruf A. Baris ketiga, huruf S. Selamat kepada tuan rumah karena telah memenangkan hadiah hiburan dan mendapatkan 10 poin sistem. 10 poin sistem saat ini, 75 poin, dan hadiah hiburan yang luar biasa. Sasuke sangat marah sehingga dia langsung meninju udara, dan 100 poin sistem terbuang sia-sia seperti ini. Ini ketiga kalinya, saya benar-benar tidak bisa menyembunyikan identitas saya sebagai kepala suku. Seperti kata pepatah, hanya ada 3 hal, jika aku melakukan lotre lagi, aku akan menjadi. Saat Sasuke hendak mendeskripsikan dirinya, suaranya langsung berhenti, matanya tertuju pada 50 poin yang tertulis di pegangan mesin slot. MMP, waktu terakhir, saya tidak akan pernah merokok lagi setelah ini. Fungsi lotre dari rasio lubang ini, sementara Sasuke dengan kejam menyalahgunakan sistem. Dia menekan undian lotre terakhir yang bisa dia lakukan. Ke atas, benar-benar di atas, awalnya Sasuke hanya ingin mengambil pompa kecil. Bagaimanapun, pompa kecil itu membahagiakan, pompa besar menyakiti tubuh, dan pompa yang kuat memiliki segalanya. Sekarang adalah undian keempat, hanya tersisa 75 poin. Tetapi tidak bisa berhenti, saat Sasuke hendak menekan pegangan mesin slot, dia tiba-tiba teringat adegan ketika dia menonton siaran langsung sebelum time travel. Benar, mari kita mengadakan upacara, bentak. Sasuke bertepuk tangan, menunjukkan gerakan mengatupkan kedua tangannya, perlahan menutup matanya, dan bergumam dengan sangat hormat. Oh Huang kerasukan, cintai aku melebihi cinta, Mumi dan Mumi membujuk. Setelah Sasuke melafalkan mantra Wu Dige, dia dengan cepat menekan pegangan mesin slot, dan sistem segera mengurangi 50 poin sistem. Sekarang, dia hanya memiliki 25 poin yang menyedihkan. Wow, mesin slot berputar dengan cepat, dan huruf-huruf di setiap baris berputar dengan cepat. Segera, baris pertama berhenti, huruf S nafas Sasuke segera menjadi cepat, dan dia tidak tahu lagi apa yang diharapkan. Sekarang dia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Ketika dia melihat S, dia memikirkan B, seolah-olah temperamennya cocok dengan SB. Wow, saat itu, huruf-huruf di baris kedua berhenti. Huruf B, barisan SB lainnya muncul di depan Sasuke. Tiba-tiba, Sasuke merasakan sakit di dadanya. Fungsi lotre ini adalah sistem untuk bermain dengan saya. Dia sekarang tidak memiliki harapan untuk surat-surat di baris ketiga, dan dia diam-diam bersumpah. Sama sekali tidak ada lagi undian, membanting pada saat ini. Huruf-huruf pada baris ketiga dibekukan, dan tepat setelah huruf B dibalik, muncul huruf S, seolah-olah hendak berbelok ke arah huruf A. Belum menunggu huruf S berbalik, mesin slot berhenti. Baris ketiga, huruf S dengan pembekuan terakhir. Kali ini Sasuke menggambar SBS, yang merupakan hasil dari 2 ses. Dapatkan jackpot, kelopak mata Sasuke bergerak-gerak, dan kemunculan hasil seperti itu secara tiba-tiba membuatnya sedikit takut untuk berpikir.
Meninggalkan UE, selamat kepada tuan rumah karena telah memenangkan hadiah SS dan memperoleh teknik rahasia acak. Bersenandung, dalam sekejap, seluruh tubuh Sasuke gemetar beberapa saat, disusul samar-samar lampu listrik di sekujur tubuhnya. Lampu listrik ini memberinya perasaan yang sangat aneh, seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya. Ding dong, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh teknik rahasia, teknik petir. Teknik guntur, teknik hidrasi yang ditingkatkan oleh sistem dari keluarga lampu hantu, dan teknik rahasia khusus yang mengubah atribut air menjadi perubahan atribut guntur. Karakteristik 1, teknik petir dapat mengubah tubuh menjadi seperti kilat, membuatnya kebal terhadap serangan fisik. Karakteristik 2, dalam proses penggunaan teknik transformasi petir, kekuatan ninjutsu menjadi 2 kali lipat, tetapi ninjutsu dengan atribut lain tidak dapat digunakan. Ciri 3, kelemahan teknik petir adalah ninjutsu pelarian angin, yang dapat memotong tubuh dalam keadaan tersambar petir. Karakteristik 4, setelah kamu mahir menggunakan petir, kamu dapat menyambar sebagian tubuh. Bagian dari ninjutsu petir dalam keadaan petir memiliki kekuatan 2 kali lipat, dan bagian yang tidak dalam keadaan petir masih dapat menggunakan pelarian lainnya teknik. Saya berharap tuan rumah berpura-pura bahagia, Ding Dong. Dengan suara perintah sistem terakhir, Big Ding Dong melambaikan lengan bajunya dengan lembut tanpa menghilangkan separuh awan. Apakah ini teknik rahasia? Lotre ini terlalu enak. Sulit dipercaya, pada saat Sasuke diperkenalkan ke sistem, ada perasaan diberdayakan, seolah-olah seni bela diri ditanamkan kekuatan internal dari atas kepala oleh seorang master yang tiada taraf. Perasaan aneh muncul di hatinya. Tubuhku, Sasuke melihat ke bawah ke tangannya, pikirannya bergerak sedikit, dan dia menggunakan teknik rahasia yang baru saja dia peroleh. Bla bla bla, suara guntur dan kilat menderu-deru, dan pada saat ini, Sasuke berubah menjadi manusia petir, hanya dengan wujudnya sendiri, tanpa wujud sama sekali. Bukankah ini elementalisasi? Sasuke mengambil satu langkah ke depan, dan tubuhnya secara bertahap pulih ke keadaan semula, melepaskan diri dari teknik transformasi guntur. Setelah merasakan kekuatan yang diperolehnya, terjadilah ledakan ekstasi. Teknik petir ini merupakan varian dari teknik hidrasi keluarga lampu hantu. Bulan air lampu hantu mampu berubah menjadi genangan air untuk menghindari berbagai serangan. Sekarang saya bisa menjadi guntur dan kilat satu demi satu, dan saya bisa menjadi kebal terhadap serangan fisik. Sasuke tidak pernah berpikir bahwa dia akan mampu mendapatkan harta karun sebesar itu. Saat dia melihat Hokage sebelumnya, dia belum pernah melihat teknik rahasia semacam ini sama sekali. Itu diadaptasi oleh sistem itu sendiri. Melihat seluruh dunia Hokage, dialah satu-satunya yang mengetahuinya. Teknik rahasia ini sedikit mirip dengan buah iblis alami, tapi tidak persis sama. Ini setara dengan memiliki kemampuan untuk mengelemenkan buah iblis alami, dan kebal terhadap serangan fisik serta dapat melindungi dirinya sendiri. Tapi itu tidak memiliki serangan buah iblis alami. Kekuatannya setara dengan setengah buah iblis. Sasuke menyimpulkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Saat dia berada di Lei Hua barusan, dia tiba-tiba teringat pada Anilu di Pulau Pirates Hollow. Kemampuan ini menarik, semakin Sasuke memikirkannya, dia menjadi semakin nyaman. Dengan teknik rahasia seperti itu, dia tidak terkalahkan dalam pertarungan tangan kosong. Aku tidak sabar untuk bermain dengan Neji. Bukankah klan Hyuga dikenal sebagai seni tubuh terkuat Ryu Konoha? Aku sangat ingin melihat bagaimana perasaannya saat dia menembakkan ke-8 telapak tangannya ke arah Thunder di Bagua 120. Sasuke tidak lagi takut dengan serangan fisik apapun setelah memiliki Thunderbolt. Bisa dikatakan dia sekarang menjadi musuh alami Keban. Apalagi menghadapi Xiao Li yang sama sekali tidak mengenal ninjutsu melainkan hanya taijutsu. Pertahanan mutlak alternatif sepenuhnya, tentu saja sistem juga memberi saya tindakan pencegahan untuk teknik ini, yaitu ada resiko saat menghadapi ninja pelarian angin. Wajah Sasuke menjadi serius dan serius. Dalam ingatannya, tidak banyak ninja yang mahir melarikan diri di dunia Naruto, namun ada dua nama yang membuatnya sangat prihatin. Shimura dan Zodan Uzumaki. Naruto baik-baik saja. Terutama harta benda kelompok, kelemahan terbesarnya adalah kekuatan Danzo. Ini harus diperhatikan. Sasuke menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Setelah mencoba menenangkan suasana hatinya, dia kembali ke keluarga Uchiha. Sekitar setengah jam, ketika Sasuke kembali ke rumah, dia segera menemukan beberapa gulungan kosong.
meletakkannya di atas meja, dan menemukan pena lain. Sudah tertunda beberapa saat, memanfaatkan ingatanku saat ini, aku segera menuliskan beberapa teknik yang baru kuingat. Sasuke tidak berani menunda terlalu lama, dia tidak tahu sampai kapan dia bisa menyimpan konten yang diingatnya melalui roda tulisan. Entah itu teknik terbang Dewa Petir, atau teknik reinkarnasi tanah kotor, atau teknik beberapa klon bayangan yang akan diberikan kepada Naruto, hampir mustahil untuk menyaksikan teknik ini lagi dalam waktu singkat. Gemerisik Sasuke menulis seperti terbang, kata-kata pada gulungan itu secara bertahap diperkaya, dan teknik-teknik yang tersembunyi dalam gulungan terlarang itu akan muncul kembali di dunia. Gemerisik suara sikat yang bergesekan dengan gulungan terus terdengar dari dalam ruangan, dan waktu berlalu dengan lambat dalam prosesnya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dahi Sasuke sudah dipenuhi butiran-butiran keringat halus, bahkan bajunya pun basah oleh keringat yang menempel erat di tubuhnya. Teknik terbang Dewa Petir telah dicatat, teknik reinkarnasi dari tanah kotor juga dicatat dan diselesaikan. Sekarang tinggal teknik avatar multibayangan yang sedang dalam proses transkrip yang bisa dikatakan terekam dengan lancar, dan kalau besok saya berangkat sekolah akan saya berikan kepada Naruto Uzumaki. Lewat sini Sasuke sudah dapat memperkirakan bahwa arah cerita dari plot aslinya akan mengalami perubahan halus. Naruto tidak akan gagal dalam ujian kelulusan, Mizuki tidak akan lagi membujuk Naruto untuk mencuri gulungan. Bahkan Naruto mungkin tidak lagi dikelompokkan sebagai yang terakhir, dan mungkin kelas ketujuh yang asli akan berubah. Semua ini tidak mungkin untuk dikatakan, hanya satu gerakan kecil, seperti mengepakkan sayap kupu-kupu, telah menyebabkan badai yang tidak terduga. Siapa Sasuke akhirnya selesai menulis dan mencatat secara lengkap teknik beberapa klon bayangan. Dia tiba-tiba merasa lega dan merosot di kursi, merasa sangat lelah. Menulis mata roda mengkonsumsi terlalu banyak cakra. Sasuke hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Ia hanya menggunakan mata roda tulis untuk membantu observasi dan penyalinan. Dia menghafal ketiga teknik tersebut secara sederhana dan mekanis, dan dia tidak berani memahaminya secara mendalam. Jika ditambahkan pemahaman dan pembelajaran subjektif, maka ketiga teknik ini pasti tidak akan diingat. Setelah merekam, Sasuke bahkan tidak melihatnya sama sekali, dia hanya membersihkan diri dan pergi tidur. Yang dia perlukan saat ini hanyalah istirahat, diam sepanjang malam. Hari berikutnya, saat sinar matahari pertama memasuki kamar Sasuke melalui kisi-kisi jendela, suhu hangat membangunkannya dari tidurnya. Sasuke bermimpi. Dalam mimpinya, dia mempelajari teknik Dewa Petir terbang, dan dengan teknik petir yang sudah dia miliki, dia menjadi ninja yang kuat dalam menyerang dan bertahan. Teknik Dewa Petir terbang harus dipelajari, Sasuke diam-diam mengambil keputusan. Flying Thunder God adalah teknik favoritnya saat menonton anime Naruto, dan juga yang menurutnya paling indah. Sasuke berpikir bahwa Fei Lei Sen sangat cocok dengan temperamennya, dan itu hanyalah keterampilan magis yang diperlukan untuk berpura-pura. Segera, dia memasukkan semua gulungan di tangannya ke dalam ranselnya. Dia tidak berani meninggalkan gulungan apapun di rumah karena dia tidak yakin apakah ada orang yang akan memasuki pintunya. Setelah segala sesuatunya siap, Sasuke berangkat menuju sekolah ninja. Sebuah perjalanan yang panjang dan tenang, terutama untuk berpikir. Sasuke melihat antarmuka sistemnya. Pada awalnya, idenya adalah untuk membawa rating atribut tubuh ke level C terlebih dahulu. Tapi sepertinya hal itu tidak terlalu mendesak sekarang. Dia memiliki keajaiban sihir misterius, kebal terhadap serangan fisik. Kemudian dari sudut pandang ini, kebutuhan akan atribut tubuh tidak begitu mendesak. Perlu mengubah cara berpikir, Sasuke melihat kebilah atribut heksagonal, siap mengalihkan pikirannya ke sisi yang memprioritaskan ninjutsu. Prioritas diberikan untuk meningkatkan atribut essence, ninja, dan magic. Ketiga atribut tersebut dapat meningkatkan kekuatan dari level ninjutsu, dan meningkatkan kemampuan mempelajari ninjutsu. Ini sangat penting untuk mempelajari seni terbang Dewa Petir. Sasuke tidak menyangka akan mendapatkan teknik transformasi guntur. Jika tidak, pertama-tama dia menaikkan peringkat atribut fisiknya ke C, yang secara efektif dapat meningkatkan kekuatannya dan dengan cepat membawa dirinya ke level yang lebih tinggi. Itulah keputusannya, berikan prioritas pada perbaikan atribut halus, naikkan rating atribut halus dari E menjadi D. Lalu tambahkan atribut kesabaran, dan naikkan juga rating atribut kesabaran menjadi D.
Kilatan cahaya melintas di mata Sasuke. Dia adalah orang yang sangat tegas. Ia tidak akan terus-menerus menghancurkan poin pada atribut fisik karena atribut fisiknya telah ditingkatkan setengahnya. Mendapatkan poin saat ini tidak mudah, jadi pastikan untuk menggunakannya di tempat yang tepat. Adapun lotere Sasuke merasa lotere kemarin adalah yang terakhir kalinya, tapi dia masih memberi sedikit kelonggaran. Mari kita bicarakan ketika kita mencapai 50 poin sistem. Saat Sasuke merenung, waktu berlalu dengan tenang, dan dia telah mencapai gerbang sekolah ninja. Sasuke, pada saat ini, suara yang tajam terdengar. Sasuke menoleh dengan suara itu, dan sosok tak terduga muncul di hadapannya. Ini adalah Tian-Tian yang mengenakan congsam lengan berpotongan merah muda dengan kepala bola ganda. Saat ini, Tian-Tian dengan rajin melambai kepada Sasuke, dengan senyum polos dan sedikit rasa malu di wajahnya. Oke, Sasuke sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya setiap hari. Sepertinya dia tidak ada hubungannya dengan gadis ini. Tepat ketika Sasuke sedang bingung, Tian-Tian melambaikan tangannya dan berlari ke arahnya, berdiri tepat di depan Sasuke. Kamu ada hubungannya denganku? Sasuke menatap gadis Kaiban di depannya. Sejujurnya, dia sama sekali tidak mengenal Tian-Tian. Saat menonton anime sebelumnya, tentu saja dia akan mengabaikan keberadaan gadis ini. Ya. Tidak, aku hanya ingin mengatakan beberapa patah kata padamu. Tian-Tian mengangguk terlebih dahulu, lalu menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan semburat merah muncul di pipinya saat dia berbicara. Apa? Sasuke semakin bingung. Mungkinkah gadis ini datang untuk menulis tantangan untuk Ninji? Itu, Tian-Tian sedikit malu melihat langsung ke arah Sasuke dari jarak yang begitu dekat, menundukkan kepalanya dan mencubit ujung bajunya dengan malu-malu, dan berkata seperti nyamuk, benar, tadi malam, Neji keterlaluan. Kuharap kamu tidak sedih. Kenapa aku harus sedih? Sasuke tertegun sejenak, tidak berusaha memahami sirkuit otak Tian-Tian. Sasuke, aku tahu kamu baik dan murah hati dan tidak peduli pada Neji. Tapi, sebagai rekan satu tim Neji, aku harus meminta maaf padamu atas dia. Tian-Tian segera membungkuk 90 derajat pada Sasuke. Setelah kembali, aku bertanya kepada orang tuaku tentang keluarga Uchiha, dan baru kemudian aku menyadari betapa berlebihannya perkataan Neji. Apakah Neji tahu? Sasuke sedikit terkejut. Tidak, aku tidak tahu, aku datang sendiri. Tian-Tian meremas ujung bajunya lebih keras lagi, jantungnya berdebar kencang seperti rusa. Kembalilah, aku tidak ada urusan, kamu tidak perlu mempedulikanku demi Neji. Sasuke menggelengkan kepalanya, melangkah ke kanan Tian-Tian, dan berjalan mengelilingi Tian-Tian menuju sekolah. Oh, Tian-Tian menundukkan kepalanya dan membiarkan Sasuke berjalan mendekat. Setelah sosok itu menghilang, dia diam-diam menoleh dan melihat ke arah sekolah ninja, namun dia tidak melihat sosok sombong dan tampan itu lagi. Ayah Tian-Tian menepuk wajahnya yang panas dan memerah dengan tangannya, dan dia merasa pusing. Ups, dia menghentakkan kakinya dengan kuat setiap hari. Mata spiritualnya menatap ke arah gerbang sekolah ninja, dan mengeluh. Orang-orang datang untuk peduli padamu, apa hubungannya dengan Neji? Aku tidak tahu harus berkata apa ketika kamu sebut saja Neji. Ketika Sasuke masuk ke sekolah ninja, hari sudah agak terlambat, dan para siswa pada dasarnya sudah duduk. Saat Sasuke memasuki kelas, seorang guru ninja sudah berdiri di podium kelas. Sedikit terlambat, Sasuke berdiri di depan pintu dan melirik ke arah guru ninja. Guru ninja masa kini adalah wajah yang tidak asing lagi, Iruka Uno. Masuk, Iruka mengangguk lembut kepada Sasuke, yang merupakan siswa terbaik di kelas. Terima kasih. Sasuke mengalihkan pandangannya ke seberang kelas, mencari sosok Naruto. Dia ingin menunjukkan kepada Naruto teknik avatar multi bayangan di kelas ini. Tetapi apa yang muncul di matanya adalah gambaran yang tidak pernah dia bayangkan. Aku melihat Naruto duduk di tengah-tengah kelas, dengan pipi merah dan mata tak menentu seperti sedang bermimpi. Kursi. Di kiri Naruto adalah Sakura, di kanan adalah Ino, di belakang adalah Hinata, dan di depan ada beberapa gadis yang lewat. Seluruh orang dikelilingi oleh gadis-gadis.